tertarik untuk melakukan perdagangan? Tuan Muda Luo. Anda selalu tahu siapa saya. Anda wanita. Dia jelas tahu segalanya, tapi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bernegosiasi dengan kami. Anda menakutkan. Jadi, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Bantu saya. Saya berjanji kepada Anda. 19 hari kemudian, dia meninggalkan Cuye. Beri dia kehidupan yang damai. Jika Anda tidak setuju, kemudian saya akan memberi tip kepada reporter hiburan. Putra mahkota dari keluarga Chu. Dia menjadi gundik orang lain. Dia adalah yang ketiga dari yang lain. Ini tidak seperti saya yang ketiga. Apa hubungannya dengan saya? Mengapa 19 hari? Bukan apa-apa. Bukankah kamu dan Cuye saudara yang baik? Silahkan. Apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan untuk Anda? Silakan pergi. Nyonya Zeng, sesuai dengan kebutuhan Anda, dapatkan pengawal keluarga kami. Saya menyaring semuanya melalui sambat. Lihat, apakah ada orang yang Anda sukai? Mengapa Anda bermain-main dengannya? Bro, aku juga tertangkap. Cepat bawa pergi. Setiap orang harus tampan. Haruskah saya memilih pengawal atau kekasih? Saya telah mencoba semuanya. Anda adalah karakter papan atas. Bagaimana mungkin mereka makan yang lain? Anda bahkan tidak bisa menangani orang tua. Dia tidak bisa. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Sungguh. Pengawal Anda. Saya akan bertanggung jawab. Jin Yi, aku ingin melihatmu. Saya setuju. Bagaimana Anda memotong rambut Anda? Jin Yi. Biarkan paman melihatnya. Paman sedang mencari Jin Yi. Apakah dia merindukan Jin Yi? Mengapa berbeda dari sebelumnya? Apakah Anda berhasil di rapat pemegang saham? Saya sekarang adalah kepala baru keluarga Zeng. Mendengarkan. Menggunakan sumber daya keluarga Zeng. Dengan segala cara. Selamatkan aku. Mengapa menyelamatkan Anda? Jadi, kamu bisa terus memenjarakanku. Apakah Anda mulai tidak taat lagi? Apakah Anda menyukainya? Zeng Jinyi. Apa yang akan Anda lakukan? Di hadapan paman. Dia hanya suka memperlakukanku seperti ini. Saya pikir paman akan menyukainya. Apa yang Anda inginkan? Paman ketakutan. Apa yang Anda inginkan? Paman.
Mereka semua mengatakan saya marionet yang dipenjara. Ini adalah boneka porselen yang indah. Itu paman sebagai seorang pria pamer kepada semua orang bagian yang sempurna. Jinyi, lihat betapa cantiknya Anda. Betapa sempurnanya. Begitu banyak pria iri padanya. Aku punya istri sepertimu. Bukankah itu hal yang baik? Tetapi mereka semua berkata, Jinyi yang begitu cantik. Saya menemukan satu orang tua. Paman, 19 hari tersisa. 19 hari tersisa untuk dihitung. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Paman bisa menantikannya. Pakaian ini sangat keren. Pengawal Anda. Hari ini adalah awal resmi pekerjaan. Nona Jinyi. Prefektur Zengguo. Saklar serangan dan pertahanan. Inisiatif sekarang ada pada saya. Dalam acara ini disebut dalam permainan kematian. Apakah saya hidup atau tidak? Tidak masalah. Tapi kamu harus pergi ke neraka untukku. Jinyi. Siapa orang-orang ini? Putra mahkota Chu takut saya mungkin dalam bahaya. Pengawal mengatur untuk saya. Putra mahkota dari keluarga Chu. Bagaimana saya bisa melindungi Anda? Mungkin saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah dia mencintai saya. Jika ayah saya mengetahui Anda selingkuh, aku harus membunuhmu. Zheng Jinyi. Benar-benar tidak beradab. Dia memanggil ibu tirinya dengan namanya. Tunggu ayahku kembali. Perhatikan bagaimana dia membunuhmu. Itu harus menunggu sampai dia kembali lebih dulu. Merokok. Lindungi Nona Jinyi. Sesuatu yang hanya untuk wanita. Mereka tidak hidup bersama. Bagaimana Anda bisa masuk? Dinding panjat. Sembunyikan. Tidak ada yang diizinkan keluar. Jinichi membawa mantan pacarnya kembali. Apa yang ingin Anda lakukan? Menurut Anda, apa yang saya coba lakukan? Anda ingat, Anda adalah salah satu dari keluarga Zeng saya. Orang luar tidak diperbolehkan menyentuhnya. Itu termasuk orang-orang yang menjadi milik Anda. Ada apa dengan ungkapan itu? Itu benar-benar Anda. Mengapa?
Aku dengan jelas berjanji untuk memberimu kebebasan. Kebebasan. Saudara Yu, malam itu rasanya enak bukan? Jimmy menahan diri dan tidak menangis. Jika tidak, paman itu akan mendorong lebih keras lagi. Ketika saya dipukul, Anda juga bersemangat bukan? Apa yang Anda sebut kebebasan? Tapi itu semua dari ayahmu. Mereka ada di tangan Anda. Hanya mengganti kandang. Zhang Jenny. Bahkan jika Anda mati, saya hanya bisa mati di keluarga Zhang saya. Apa yang Anda lakukan? Mereka selalu menggertak Anda seperti ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Berubah bermusuhan dengan iseng-iseng. Ya, tunangan Zheng Yu. Dia adalah putri dari keluarga Song. Justru karena koneksi ini, pemegang saham utama keluarga Zheng, baru kemudian dia takut padanya. Tapi bagaimana jika aliansi pernikahannya dengan keluarga Song? Itu saja. Apa yang ingin Anda lakukan? Bantu saya. Captain, saya selalu merasa seperti itu. Nyonya Zheng dan Presiden Muda Zheng merasa tidak enak. Ada yang tidak beres. Anda tidak berpikir demikian. Xiao Zheng dan Nyonya Zheng terlalu dekat. Beberapa hal tidak boleh dikatakan oleh kami. Busuk di perut. Dia masuk. Apa yang Anda lakukan di perusahaan? Tentu saja, saya datang untuk bekerja. Jangan berpikir Anda bisa memenangkannya. Posisi Presiden Zheng Group. Mereka memiliki wewenang untuk berbicara. Saya tahu. Saudara Yu ada di sini. Aku hanya bisa menjadi boneka selamanya. Bukankah ini yang Anda inginkan? Yang indah. Boneka tanpa diri. Jen Yi, saya tahu. Ayah belum menyentuhmu. Selama Anda seperti sebelumnya. Tetap di rumah dengan patuh. Saya bisa memperlakukannya sebagai sesuatu yang istimewa. Terus menyediakan air dan membaca buku. Anda harus mengurusnya terlebih dahulu. Mari kita tangani masalah di depan kita nanti. Orang jahat. Bahkan ide ibu tirinya sendiri. Mereka semua berani bertarung. Jenner, hal-hal tidak seperti yang Anda lihat. Apakah Anda pikir saya buta? Aku tidak bisa melihat. Itu kamu yang memeluknya. Anda keluar dulu.
Nyonya Zeng. Apakah Anda ingat? Apakah ini kesepakatan di antara kita? Saya ingat. Anda berjanji 5% dari kepemilikan keluarga Seng. Beri saya saham. Di mana itu? Karena terakhir kali mendukung Anda di rapat pemegang saham. Sekarang, semua pemegang saham menargetkan saya di mana-mana. Zheng Yu, dia bahkan menekanku tanpa ragu-ragu. Yeah, lepaskan. Ketua Zhao adalah teman saya. Zhao Dong, Anda tidak. Saya tidak tahu situasi saya. Dia hanya menjadi keluarga Zeng. Ketua baru masih jauh dari cukup. Untuk mendapatkan kekuatan nyata, dan harus menarik Zheng Yu masuk. Mengundurkan diri bersama dengan pemegang saham utama lainnya. Anda ingin berurusan dengan semuanya. Saya hanya seorang wanita. Dia tidak mengerti bisnis. Setelah menarik mereka dari kuda mereka, keluarga Zheng, maka Ketua Zhao akan mendominasi sendirian. Kekuatan seperti itu, bukankah Ketua Zhao tergoda? Bagaimana jika dia kalah? Tabungan saya yang diperoleh dengan susah payah selama bertahun-tahun, bukankah itu berarti tidak memiliki apa-apa? Zhao Dong, kesempatan untuk mengubah nasib seseorang dalam seumur hidup tidak banyak. Jin Yi dan keluarga Zheng, mulai sekarang semua akan mengagumi Ketua Zhao. Saya akan memikirkannya. Orang bodoh tanpa bakat atau kebajikan akan selalu ada kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Anda benar-benar terampil dalam menghitung. Zheng Jinyi, ada yang ingin kuceritakan padamu. Bagaimana? Takut aku akan menggertaknya. Nona Song bercanda. Apa yang Zheng Yu lakukan padamu? Saya minta maaf atas namanya kepada Anda. Nona Song tidak menyalahkanku. Mengapa menyalahkan Anda? Ini adalah brokat lagu saya. Dia tidak bisa mengendalikan pria itu. Ini salahmu. Itu membuatku tampak tidak berguna. Nona Song, di sisi lain, adalah orang yang lugas. Saya tidak menyalahkan Anda. Namun, saya harap Anda tinggal bersama Zheng Yu. Jaga jarak. Dia sepertinya tidak memilikinya. Seperti yang Anda harapkan, dia putus dengan Zheng Yu. Saya tidak menyangka itu. Dan kemudian memisahkannya. Bagaimanapun, aliansi pernikahan mereka, kepentingan dua keluarga terlibat. Yang dia inginkan hanyalah Zheng Yu. Tidak ada kesalahan mendasar yang dibuat. Song Jin akan selalu mentolerirnya. Jadi, apa rencana Anda selanjutnya? Benih keraguan telah ditaburkan. Sisanya, biarkan pada waktunya. Bagaimana? Mengapa kamu menatapku? Kamu sepertinya bersamaku. Kamu yang aku temui ketika aku masih muda. Benar-benar berbeda. Anda saat itu setuju, pemalu seperti tikus, dan murni dan baik hati. Lihat Anda sekarang, ketidakpedulian, dan penuh perhitungan. Mereka terlihat sangat berbeda. Tanpa diduga, filter Anda sebelumnya untuk saya.
sangat berat. Iya, kamu tidak mengerti aku sama sekali. Aku sama sekali tidak layak untuk cintamu. Bahkan hanya sedikit. Zhang Junyi, kamu bilang aku tidak mengertimu. Tapi lalu apa? Aku meyakinkanmu 9 tahun yang lalu. Seumur hidup ini adalah Anda. Di mana pengawalnya? Menunggu di dekatnya. Anda pergi lebih dulu. Bagaimana dengan Anda? Jika kamu cepat, kamu akan menggangguku. Pada hari pertama, saya adalah seorang pengawal. Dia mengambil pekerjaan besar. Datang ke sini. Putra mahkota Anda dalam bahaya. Zhang Junyi. Apa yang membuatmu memikirkanku, Chuye? Akan melindungi seseorang yang mencampakkan saya, menghina saya, dan menginjak-injak saya, wanita yang sudah menikah. Bahkan jika aku berbohong padamu, meskipun saya sudah memiliki, menjadi istri orang lain, kamu akan tetap mencintaiku. Anda lebih penting dari orang lain. Semua orang berharap saya damai dan bahagia. Jenny, apa yang memberi Anda hak untuk bertindak begitu sembrono? Karena kamu mencintaiku. Apakah Anda tahu apa yang paling saya benci tentang Anda? Kamu membenciku karena tidak mencintaimu. Jika bukan karena Anda, A, Y juga tidak akan terluka. Saya tidak bermaksud. Maaf, Aye. Akulah yang membawamu ke sini. Di dunia yang begitu berbahaya. Yang terluka menderita pendarahan besar dari dalam otak.